Al-Bayhaqi. Silakan Abu Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada teman-teman dari BPBJ Tangsel ya, Bapak Ibu semua ini dari lingkungan Pemda Kota Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah hari ini saya diminta untuk sharing. Bapak Ibu pahami apa itu swaklola? Cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri atau dikerjakan instansi lain atau dikerjakan oleh ormas. Sementara sekarang yang kita bahas swakelola yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Apa programnya? Mungkin ada kegiatan PMT, kalau bahasa awamnya posyandu, bisa jadi kan, posyandu. Mungkin nanti ada kegiatan bedah rumah, mungkin nanti ada kegiatan lainnya. Kalau DKI itu sedang berjalan di Dinas Kesehatan program Kampung Siaga TBC ya, supaya kelompok masyarakat yang mendata di satu kampung berapa banyak warga yang menderita TBC, bagaimana pengobatannya dipantau sampai dia sembuh. Nah ini mereka ada program namanya Kampung Siaga TBC, itu di Dinas Kesehatan DKI. Oke, jadi kita fokuskan adalah swakelola yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Nah ini tahapan swakelola nih. Nah tahapan swakelola nanti kita bicara dokumennya. Dokumennya seperti apa? Template dokumennya. Yang pertama di tahap perencanaan. Ya tadi Bapak maaf saya nggak jelasin teori karena tadi Bapak Ibu sudah dapat. Jadi yang pertama di tahapan swakelola adalah perencanaan. Output dari perencanaan ini 3 dokumen. Ya Bapak Ibu, output dari perencanaan ini 3 dokumen. Yang pertama apa? Yang pertama penetapan tipe. Berarti nanti Bapak Ibu ada dokumen penetapan tipe swakelola tipe 4. Mungkin ada kegiatan PMT yang menyelenggarakan siapa? Pelaksananya. Mungkin ada kader posyandu RW 05 desa muncul misalnya. Kader posyandu RW 0 berapa? 02 kelurahan Pondok Aren dan seterusnya yang melaksanakan. Apakah sistemnya per kelurahan atau sistemnya per RW? Kalau di DKI itu sistemnya per RW. Ya tergantung nanti kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jadi yang pertama harus ada penetapan tipenya. Atau Bapak Ibu yang ada di Dinas Perumahan ada program bedah rumah ya, di kelurahan apa kita sebut program bedah rumah di kelurahan muncul ya, pelaksananya siapa? Pelaksananya BKM misalnya. Berarti nanti Ibu pertama dokumennya adalah penetapan tipe swakelola. Siapa yang menetapkan dokumen itu? PA KPA. Ya, kalau Bapak Ibu di puskesmas, PA-nya kepala dinas, KPA-nya kepala puskesmas. Itu yang menetapkan, nanti ditetapkan per kelurahan atau nanti ada per posyandu. Posyandu per kelurahan atau per posyandu Pak? Posyandunya posyandu RW atau posyandu kelurahan kalau di Tangerang Selatan? RW, berarti nanti muncul tuh satu kelurahan ada berapa RW? RW 01, 02, 03 dan seterusnya ya, nanti ditetapkan nanti dalam bentuk penetapan yang tanda tangan boleh PA, boleh KPA, karena nanti dokumen yang Bapak Ibu sudah tetapkan harus ditayangkan ke dalam aplikasi Sirup. Jadi kalau tahun ini Bapak Ibu ada kegiatan swakelola, cek Sirupnya udah ditayangkan belum? Kalau belum, nanti dibuat dulu SK penetapan paket-paket yang dilaksanakan swakelola, baru diinput ke dalam aplikasi Sirup. Kapan paling lambat? 31 Maret 2025. Masih ada waktu sebulan untuk merapihkan dokumen. Oke ya. Yang kedua, setelah Bapak tetapkan tipe, susun spek atau KK. Yang ketiga, pembuatan RAB. Nah, Bapak nanti pegangannya apa? Mau nyusun RAB? Mungkin ada harga satuan wali kota. Mungkin di situ ada apa aja komponennya. Silakan Bapak Ibu isi. Ya, oke. Ini kita di tahap perencanaan. Dokumennya kayak apa? Nah, kita bahas nih Bapak Ibu. Karena kita bicara dokumen, kita bicara template. Ya, template-nya seperti apa dokumennya? Yang harus Bapak Ibu
siapkan. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu membuat surat penetapan tipe. Kayak gini bentuknya, kayak begini. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu ada kop surat dinas, atau mungkin ada kop surat kelurahan, mungkin ada kop surat kecamatan, tergantung nanti UKPD-nya, unit kerja perangkat daerahnya apa. Ini ada kop, ya ada kop surat. Kalau Bapak dinas kesehatan berarti pakai kopnya dinas kesehatan. Kalau Bapak di di dinas yang lain, dinas perumahan, silakan pakai dinas perumahan. Ditetapkan di sini, Bapak Ibu ada di SKPD mana, UKPD mana, tahun anggaran berapa, kita sebut di sini 2025, ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang harus ditetapkan oleh siapa? Boleh PA, boleh KPA yang tanda tangan sesuai SKPD masing-masing. Oke, lampirannya apa? Lampirannya adalah daftar paket atau daftar kegiatan yang mau dilaksanakan secara swakelola. Tolong Bapak Ibu isi di sini. PMT Posyandu RW 01. Nah, tipenya tipe 4. Pelaksananya siapa? Kader Posyandu RW 01. Uraian pekerjaannya apa? Pemberian makanan tambahan untuk balita misalnya. Kalau di DKI itu ada pemberian makanan buat balita, ada juga pemberian makanan buat lansia. Nggak tahu kalau di Tangerang ada nggak? Belum. Oh, ibu hamil juga. Berarti di sini nih, Bapak Ibu tulis nih kegiatan-kegiatannya nih. Nama paketnya apa? Tipenya apa? Kita sebut nih tipe 4. Pelaksananya siapa? Apakah kader Posyandu RW 01, 02 dan seterusnya. Uraian pekerjaannya apa? Kan Bapak Ibu lebih tahu kan kegiatan Posyandu. Misalnya ada balita, kita didata identitasnya kan, ditimbang, nah, dicek kesehatannya, pulang dikasih satu kotak makanan misalnya. Volumenya berapa banyak? Ya sesuai dengan mungkin data balita dan data ibu hamil. Karena gitu ya. Lokasinya di mana? Tulisin nih lokasinya. Nah, sumber dananya mana? Kita sebut APBD 2025. Terus jadwalnya kapan? Ya, pelaksanaannya kapan? Ya, misalnya setiap minggu pertama awal bulan. Pelaksananya mulai dari kapan? Apakah dari mulai Januari sampai 31 Desember 2025. Ya, ini Bapak Ibu isi nih daftar-daftar paket yang akan dikerjakan lewat swakelola. Kalau Bapak Ibu pesan, Pak, saya ada tipe 1 Pak, ada tipe 2 Pak, ada tipe 3, ada tipe 4, ya isi di sini semua. Bapak Ibu isi di sini nih. Ya, di sini. Nah, ini jangan lupa tetapkan di sini. Yang tanda tangan siapa? Di sini PPK-nya. Ya, di sini tanda tangannya KPA-nya. Atau kalau merangkap, ya sudah selalu merangkap satu aja cukup. Kalau merangkap KPA misalnya merangkap PPK. Ini namanya dokumen penetapan tipe. Ada pertanyaan untuk penetapan tipe. Jangan sampai bingung. Jangan sampai Bapak Ibu ini kerjasamanya dengan Posyandu diisi tipe 2, salah. Ya, kalau Posyandu Bapak Ibu Pokmas masuk tipe 4. Tapi ada Bapak Ibu ada Pak, saya ada kerjasama Pak, tapi dengan Universitas Pamulang Unpad. Swakelola, iya. Tipe berapa? 3. Tipe 4. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu tanya langsung. Karena kita bicara dokumen per dokumen. Ini kita bahas. Sekarang baru membahas penetapan tipe. Nanti kalau ini udah ditetapkan, ditanda tangan, jangan lupa Bapak Ibu isi di aplikasi Siro sesuai dengan tipe yang Bapak Ibu tetapkan. Jangan Bapak Ibu tulis di sini tipe 4. Begitu dicek mana dokumennya, ternyata beli dari penyedia, salah Bapak Ibu. Dokumen Bapak Ibu bermasalah. Ya, jangan sampai bermasalah. Kalau memang tipe 4, berarti Bapak Ibu nanti ada kontrak antara PPK dengan ketua Pokmas. Jangan sampai nanti muncul kontraknya antara PPK dengan PT atau CPA. Oh jangan, Bapak Ibu jadi masalah. Berarti Pokmas, misalnya Pokmas RW 05 kelurahan muncul, kelurahan Pondok Aren. Jangan muncul di situ PT atau CP, nggak boleh. Oke, clear.
Penetapan tipe clear ya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu di tahap perencanaan sudah menetapkan tipe. Setelah menetapkan tipe, apa langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu buat? Berikutnya yang Bapak Ibu buat adalah spek teknis atau KHK. Kayak apa dokumennya? Ya Bapak Ibu. Nah LKPP sudah mengeluarkan template-nya. Silakan Bapak Ibu ikuti. Isi Bapak Ibu kegiatannya ini apa? Ya, tahunan paketnya pengadaan apa? Kita sebut PMT, pemberian makanan tambahan. Anggarannya berapa? Anggarannya 2025. Latar belakangnya apa Bapak Ibu menyelenggarakan PMT? Misalnya latar belakangnya dalam rangka meningkatkan gizi balita, ya, gizi balita 0 sampai dengan 5 tahun misalnya. Maksud dan tujuannya apa? Maksud itu apa yang mau dilakukan? Memberikan makanan tambahan. Tujuan apa targetnya? Ya, tujuan itu targetnya. Nah, targetnya adalah semua balita yang ada di RW 0 sekian mendapatkan makanan tambahan. Nah, sasarannya apa? Tadi untuk para balita umur 0 sampai dengan 5 tahun di lokasi kegiatan. Sumber dananya di sini tulis APBD 2025. Tulis di sini nilai pekerjaannya, nilai kontraknya, ya, nilai RAB-nya, di pagu anggarannya berapa? Tulis di sini organisasi PHK, KPA-nya, UKPD-nya siapa? Apakah kelurahan, apakah puskesmas? Tulis di sini nama organisasi PPK-nya, siapa nama PPK-nya? PPK-nya ada di SKPD mana? Terus di sini ruang lingkup pekerjaannya apa? Spek teknisnya, misalnya Bapak Ibu pemberian makanan tambahan. Satu kotak makanan terdiri dari misalnya 1 porsi nasi uduk, 1 butir telur, 1 potong ayam, 1 potong ikan, dan seterusnya. Isi spesifikasinya seperti apa. Terus untuk melaksanakan pekerjaan ini perlu peralatan apa? Oh, perlu peralatan Pak, apa? Timbangan Pak, perlu peralatan apa lagi? Alat dokumentasi Pak, misalnya, dan seterusnya. Perlu meja, kursi, dan seterusnya. Bapak tuliskan di sini peralatan, material, personel, dan fasilitas yang diperlukan. Ruang penimbangan Pak, perlu personel Pak. Silakan kalau memang diperlukan. Terus pekerjaannya mulai kapan? Sampai kapan? Isi di sini. Ya, ibaratnya garis setar, garis finishnya kapan? Kemudian diisi di sini. Nanti Pokmas setelah memberikan penimbangan dan memberikan PMT, kapan dia harus melaporkan? Misalnya PMT di minggu pertama setiap awal bulan. Laporannya paling lambat minggu ke-2, 7 hari misalnya setelah pelaksanaan PMT. Tulis di sini. Laporannya, bentuk laporannya seperti apa? Bapak bisa lampirkan. Ya, kalau memang Bapak sudah punya template khusus. Ya, template khusus. Silakan. Nanti setelah selesai laporannya berupa apa? Kapan harus diselesaikan? Ini yang namanya KAK, spek teknis atau KAK. Ini dokumen yang kedua. Yang kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk KAK? Dokumen, jadi kita nanti pada saat Bapak Ibu di audit itu yang bicara nanti dokumen, ya. Oke ya, clear untuk KAK. Kita lanjut. Yang ketiga, dokumen perencanaan ketiga yang harus Bapak Ibu buat ini adalah RAB. Apa ini RAB? Duitnya, anggarannya. Untuk melaksanakan kegiatan ini itu perlu biaya berapa rupiah? Nanti sesuaikan dengan dokumen anggaran Bapak Ibu di DPA. Ya, kalau di DKI itu dia begini, PMT 1 balita 10.000 sekian per balita. Apakah dibikin paket per orang itu ya, paket per orang, atau dirinci satu-satu? Silakan kalau Bapak Ibu ada rinciannya, ya kira-kira silakan. Honor personilnya kalau ada silakan disesuaikan dengan DPA Bapak Ibu, ya sesuai dengan harga satuan wali kota. Ya silakan Bapak sesuaikan. Komponennya di sini ada komponen personil, ada komponen biaya pembuatan laporan, ada mungkin nanti biaya
ATK, ada mungkin ada biaya-biaya lainnya. Oh, ini ada kerjaan apa, beli makanan dalam kotak, satu porsinya berapa, dan seterusnya. Lanjut ke tahap persiapan. Sebelum Bapak Ibu masuk ke tahap persiapan, tolong pastikan Pokmas yang Bapak Ibu rangkul memenuhi 2 syarat. 1, ada surat pengukuhan. Yang ngukuhin siapa? Pak Lurah. Jadi kalau nanti Bapak ada Pokmas kader Posyandu RW 05, kelurahan muncul, berarti yang menetapkan SK pengukuhannya siapa? Lurah muncul. Kalau Bapak Ibu ada PMT RW 03 kelurahan Pondok Aren, berarti yang menetapkan Lurah Pondok Aren. SK pengukuhan. SK pengukuhan itu berisi siapa aja pengurusnya, ketua, sekretaris, bendahara, anggotanya siapa. Dia bergerak di bidang apa? Ya, dia bergerak di bidang apa? Masa berlaku pengukuhannya berapa lama? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kayak Bapak Wali Kota kan kemarin baru dilantik, kemudian menjabat tanggal sekian sampai tahun sekian. Yang kedua, punya surat domisili. Ya, punya surat domisili. Ya, dari kelurahan. Di kelurahan ada PTSP. Nah, minta bahwa RW 05 alamatnya di wilayah tempat lokasi kegiatan. Jangan sampai ternyata lokasinya domisilinya Pokmasnya bukan di Tangsel, di Depok, boleh nggak? Kalau boleh. Jadi kalau dia ada di kelurahan Ciputat, ya alamatnya dia di Ciputat, gitu ya. Jangan di tempat lain. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Setelah persiapan beres, perencanaan beres, perencanaan selesai, kita masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan, Bapak Ibu nyiapin dokumen apa? Ini dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan nih. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 6 apa? Kontrak swaklola tipe 4. Nanti bicara kita kontrak antara PPK dengan ketua Pokmas. Pokmasnya siapa nih? Apakah ketua kader Posyandu? Apakah ketua LPPR? Apakah ketua BKN? Nah, kita bicara di poin nomor 6. Oke, yang pertama, nanti setelah Bapak Ibu sudah tahu Pokmas yang mau diajak kerjasama, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Bersurat, tanya kepada Pokmas tersebut, Pak, Pokmas Bapak mau nggak ditunjuk sebagai pelaksana swaklo? Jadi Bapak cari tadi, tanya sama Pak Lurah, Pak, di kelurahan Bapak siapa aja nih Pokmas yang udah dikukuhkan? Bapak cari informasinya dari kelurahan. Kemudian Bapak bersurat, surat penyampaian, surat penawaran, maukah Pokmas tersebut diajak kerjasama? Ya, nanti setelah Bapak surati, Pokmas menjawab yes or no. Ya, menjawab bersedia atau tidak. Kemudian Pokmas tersebut ditetapkan oleh PA KPA. Mungkin dalam satu kelurahan Pokmasnya per RW, dalam satu kelurahan ada berapa RW? Kalau ada 10 berarti nanti ditetapkan Pokmas RW 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Kemudian nanti Pokmas menyampaikan proposal. Nanti kita bahas proposalnya kayak apa. Dokumen, ini kita bicara dokumen. Oke, itu langkah pertama. Jadi langkah pertama tadi Bapak Ibu bersurat kepada Pokmas. Pokmas ditanyain bersedia tidak ditunjuk sebagai pelaksana swaklola. Ya. Oke, yang pertama. Ini kita persiapan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bersurat. Ya, Bapak Ibu bersurat kepada ketua Pokmas, ya. Surat permintaan kesediaan. Bersedia enggak Pokmas tersebut ditunjuk sebagai pelaksana PMT? Bersedia enggak BKR ditunjuk sebagai pelaksana program bedah rumah? Atau Bapak Ibu ada kegiatan yang lain? Silahkan, ya. Tapi dokumen-dokumennya Bapak Ibu harus buat. Jadi bersurat, tawarin. Jadi kita bicara bukan bicara mulut, tapi bicara surat. Karena yang kita bicara adalah di negara, APBN, APBD, maka pertanggungjawabannya mengikuti aturan negara.
Jangan sampai nanti Bapak Ibu di audit ditanya, Ibu udah nanya belum ke Pokmasnya yang mau ditunjuk? Udah Pak, kemarin saya tanya sambil belajar di pasar gitu. Sambil ketemu di warung Pak, saya tanya mau dia. Ditanya Ibu, bukan pakai mulut ditanyanya, pakai surat. Nah, suratnya begini, surat tawaran untuk ditunjuk sebagai pelaksana swaklola. Surat tawaran. Nanti dia menjawab yes or no. Nah, makanya nanti kepada Pokmas, Pak, kemarin saya udah ngirim surat, tolong dijawab. Dijawab dalam bentuk surat pernyataan kesediaan ditunjuk sebagai calon pelaksana swaklola. Ya, jadi ada surat, ada jawabannya. Itu ya. Dengan kita bicara ini duit APBN, APBD. Jangan disamain dengan belanja sayur di pasar, di warung. Jangan, beda. Ini kita bicara APBN, APBD. Nah, kalau nanti si Pokmasnya menyatakan bersedia, nanti Pokmasnya membuat, kalau dalam perusahaan itu ibaratnya kayak semacam company profile. Dia data nih nanti Pokmasnya siapa aja, bertindak atas nama Pokmas apa. Jadi Pokmas nanti menampaikan pasukannya dia gitu loh bahasanya. Kan di surat pengukuhan muncul ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota-anggotanya. Nanti Pokmas menyampaikan data personilnya dia. Kalau bahasa saya pasukannya dia, pasukannya Pokmas nih. Mungkin mereka punya kader-kader, ada ibu-ibu yang senangnya masak, ya, yang ditugasi jadi tukang masak, nyiapin makanan. Ada ibu-ibu yang senangnya tukang nyatet, nah, tugasi jadi tukang nyatet. Ada ibu-ibu yang senangnya nimbangin, dan seterusnya. Di sini diisi daftar namanya. Daftar nama, daftar peralatan yang diperlukan. Kan tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan, untuk melaksanakan kegiatan ini perlu peralatan apa aja? Perlu meja Pak, perlu kursi Pak, perlu timbangan Pak, nah, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti Pokmas yang menyampaikan data peralatan dan data personil yang dia miliki disampaikan kepada BPK. Nanti BPK mengecek. Yang dicek apa? Nah, ini yang tadi saya bilang. Legal formalnya, surat pengukuhannya dari lurah ada nggak? Ada, dicetak. Terus ditanya, surat domisili ada nggak? Ada, dicetak. Personilnya ada nggak? Ada, ya kan? Peralatannya ada nggak? Ada. Oh, berarti Pokmas ini memenuhi syarat ditunjuk sebagai pelaksana swaklola. Nanti muncul daftar calon pelaksana swaklola di tahun 2025. Begitu kira-kira Bapak Ibu tahapannya. Jadi ada surat kesediaan, surat permintaan, dan ada surat kesediaan. Oke, Pokmasnya sudah bersedia. Apa langkah berikutnya? Kita lihat nih Bapak Ibu, ya. Langkah berikutnya di tahap persiapan. Nah, yang pertama adalah menetapkan tim penyelenggara swaklola. Ini bentuk dokumennya apa? SK. Bentuknya berupa SK. Ya, bentuknya gimana? SK. SK-nya kayak apa? Ya, kayak gini Bapak Ibu, seperti ini SK-nya. Jadi ada SK tim persiapan. Ya, Pokmas menetapkan tim persiapannya ini siapa aja. Tim persiapan boleh merangkap sebagai tim pelaksana. Nanti orang yang melaksanakan kegiatan, orang yang namanya dalam SK. Hati-hati, kalau di dalamnya ada honor, orang yang boleh ada di SK itu orang yang boleh dapat honor. Saya kurang tahu kalau di Tangsel ini pelaksana swaklola dapat honor apa enggak. Kalau di DKI program bedah rumah itu ada honornya per bulan, per hari berapa rupiah tim pelaksana itu. Nah, makanya dulu Pak, pengalaman saya waktu belum ada honornya orang cuek-cuek aja nggak di SK namanya. Tapi begitu ada duitnya, ada honornya, wah pada ribut kok lama kok nggak ada gitu. Makanya kalau Bapak Ibu ada honor di situ, tolong pastikan ada berapa alokasi honornya. Jangan sampai honornya alokasi cuma 5 orang, di SK ada 7, kasih ada 3 orang nggak dapat. Ya, kira-kira gitu ya kalau memang ada honornya. Saya belum tahu nanti struktur RAB-nya Bapak kayak apa. Jadi ini ya. Jadi bentuk tadi penetapan penyelenggara swaklola itu nanti bentuknya adalah berupa SK. SK siapa aja nanti orang yang ditunjuk jadi tim pelaksana. Di SK kan. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Nanti ya Bapak Ibu ya,
setelah tim persiapan dan tim pelaksana dari Pokmas yang dibentuk. Nah, tugas tim persiapan dari Pokmas, tugasnya apa yang setelah di-SK-kan, setelah ditunjuk oleh Ketua Pokmas? Tugasnya dia menyusun proposal. Proposalnya kayak apa nanti yang diajukan? Dia ngajuin proposal. Jadi ketua tim persiapan dari Pokmas membuat proposal. Nah, jadi tim persiapan ini setelah dibentuk menyiapkan proposal dan NAB. Nanti proposal ini dikirim kepada siapa? Kepada PPK di kelurahan atau di puskesmas. Mereka ngajuin proposal. Setelah mereka ngajuin proposal, ya, nanti proposal dari mereka Bapak Ibu review. Nge-review itu dibahas. Ada proposal nih dari kelompok masyarakat. Dari masyarakat sudah masuk nih, RW 01 sudah, RW 02 sudah, dan seterusnya. Bapak Ibu mereview, dipanggil nih PPK dengan kelompok masyarakat mereview. Ya, direview nih kegiatan-kegiatan tersebut, layak atau enggak, wajar atau enggak. Kalau nanti ada harga-harga yang kemahalan, misalnya Bapak Ibu punya budget anggaran 16.000, bisa aja dari Pokmas ngusulin proposalnya 20.000, misalnya gitu ya. Misalnya 20.000, ngusulin boleh nggak? Boleh aja ngusulin. Tapi tugas Bapak Ibu selaku PPK adalah melakukan negosiasi. Bilang kepada Pokmasnya, Bu, Ibu ngusulannya 20.000, ini kagak cukup. Anggarannya Kota Tangerang Selatan Purbalingga nggak nyampe 20.000, cuma 16.000. Kira-kira Ibu mau nggak ngerjain dengan angka 16.000? Bersedia nggak? Bersedia Pak. Oke, kagak apa-apa. Tanda tangan di berita acara nego gitu. Jangan sampai Bapak Ibu, nggak mungkin Bapak Ibu nego di atas paku anggaran, nggak boleh. Gitu. Nanti kalau udah dinego sepakat, Bapak Ibu bikin persiapan penandatanganan kontrak. Sepakat Pak, nanti kita tanda tangan kontraknya minggu depan ya Pak. Bapak datang ke kantor dinas dan seterusnya. Ya silakan, atau kantor kelurahan atau apa silakan. Ya, bikin rapat persiapan penanda tanganan kontrak. Kalau sudah sepakat tanggal sekian, nanti Bapak siapkan kontraknya nih Pak. Ya, Bapak Ibu siapkan kontraknya. Ada pokok perjanjian, syarat umum, syarat khusus, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, diatur nih dalam kontraknya mau bagaimana. Kalau pakai termin 1 berapa, termin 2 berapa, dan seterusnya. Itu kira-kira kontrak. Kalau sudah kontrak, apa langkah berikutnya? Nah, kalau sudah kontrak artinya tahap persiapan sudah selesai. Ini tahap persiapan, tahap akhir dari tahap persiapan. Baik, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus untuk Bapak Haji. Ya, Terima kasih banyak, Bapak, yang paparan dan juga